airs d'autrefois déclinaient les saisons, aux innombrables voix ont écrit ma chanson. Oke, kembali lagi dengan saya Panji, 31 Clan Studio. Akhirnya setelah sekian lama saya bisa fokus ngonten buat studio saya sendiri, 31 Clan. Setelah kemarin mungkin 2 tahun lebih saya ngontenin untuk sebuah perusahaan, dan sekarang full time saya ngonten sendiri di studio saya. Jadi nanti di konten saya yang ini tuh saya pengen explore lebih jauh lagi tentang sablon, nggak cuma di kaos aja. Saya pengen belajar lah, istilahnya masih pengen belajar juga tentang sablon-sablon lain yang konteksnya di luar sablon kaos, karena saya sendiri selama ini juga mainnya cuma di kaos. Nah, tapi itu saya tertarik dengan kayak sablon-sablon lain dengan media lain yang bukan kain. Dan untuk memulainya saya kemarin bongkar-bongkar di gudang. Saya ngambil dari meja lama saya, meja bekas gitu. Saya ambil papannya, saya ambil besinya, saya potongin, dan mungkin nanti ke depannya papan itu yang bakal sering saya gunakan. Itu sangat berguna banget. Seperti apa papannya nanti saya mau nunjukin. Dan berbeda dengan konten saya yang Clientwork Sablon Division, di mana di situ saya menunjukkan gimana kami ngerjain sablon untuk customer, proofingnya seperti apa gitu saya dokumentasikan. Nah, kalau di sini saya cuma pengen konten seru-seruan aja, yang mungkin ini nggak terlalu berguna sih kalau buat teman-teman yang udah ekspor atau punya usaha sablon udah jalan gitu. Ini mungkin cuma konten hiburan aja, tapi siapa tahu bisa jadi tontonan sebelum tidur, atau mungkin menginspirasi, atau mungkin jadi dapat ide dari konten-konten saya. Harapannya sih begitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru pengen kenal sablon atau pengen tahu seperti apa proses sablon, nah ini cocok buat kalian. Dan di sini nanti saya mau ngasih sedikit tutorial tentang bagaimana cara masangin pallet tip, karena menurut saya pribadi masang pallet tip itu sedikit tricky. Jadi saya pengen nunjukin ke teman-teman bagaimana cara masangnya. So nggak usah berlama-lama, papannya dan bahan-bahan lainnya udah saya siapin. Nanti saya tunjukin gimana cara saya merangkainya. Oh, kita rangkai bareng-bareng. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Langsung aja. Nah, jadi di sini saya udah nyiapin. Ini di sini ada besi potongan 2, besi kotak dari bekas meja sablon. Saya juga udah nyiapin lem meja. Ini yang paling penting nih, namanya catok Apollo. Terus ada papan bekas juga, papan bekas meja sablon saya yang lama, saya bersihin. Nanti kita pakai. Nah, ini taruh bawah dulu. Dan satu lagi ada pallet tip. Nah, pallet tip yang dipakai yang ini, bukan yang tadi saya liatin tuh kecil kan, nggak mungkin cukup. Jadi pakainya yang ini. Sebenarnya hampir-hampir mirip sih. Cuman ini emang lebih halus, dan bahannya pastinya juga beda sih, karena fungsinya juga beda. Jadi untuk yang ketiga ini, kemarin belinya di toko sablon SPS di Uniwarna SPS Solo. Ini ada semua. Kalau yang lain kan saya menggunakan sisa-sisa bahan. Oke, sekarang langsung aja saya mulai. Pertama yang paling penting, papan. Nah, ini papannya udah saya siapin, udah saya bersihin. Nah, ini mulai pertama berarti tutorial dulu untuk pemasangan pallet tip. Pemasangan pallet tip itu nggak bisa langsung dipasang, langsung tempel gitu sih. Ini kan walaupun udah ada perekatnya, tapi kita harus lem dulu si papan ini. Jadi kita kasih lem dulu, lemnya sama lem buat papan sablon. Kita ratain dulu biar nanti nempelnya lebih lebih erat, lebih greget gitu. Saya coba kasih lem dulu. Nah, untuk lem meja sendiri nih dia kental banget, yang dari toko sablon SPS tuh, dan emang nempel banget. Jadi sebenarnya nih rekomendasinya sebenarnya dicampur air dikit, jadi agak encer gitu. Soalnya kalau ini kan nih kamu bisa lihat kayak kental banget. Jadi lebih bagus dicampur air. Lebih enak dicampur air, jadi biar lebih ngirit juga dan makanya enak. Cuman kalau saya malas, jadi langsung aja, kan cuman satu ini buat demo doang. Ini diratain lemnya, pastiin kena semua. Ngirit sih sebenarnya lemnya. Apalagi nanti kalau udah pakai pallet tip gitu, fungsinya salah satunya nanti bersihnya lebih gampang. Selain permukaan si papan ini kan bertekstur nih, kalau pakai pallet tip jadi lebih halus, perawatannya enak. Kalau misalnya udah nggak nempel gitu, udah banyak bulunya kayak yang sablon-sablon kaos atau hoodie fleece gitu, itu dibersihinnya lebih gampang. Cukup pakai air digosok kayak biasa. Dikit lagi, pastiin rata, jadi biar base nya tuh udah halus dulu, ditempelin itu nanti jadi tambah halus, mulus.
Dan seperti lem pada umumnya, lem sablon tuh dia berfungsi ketika sudah kering. Jadi setelah proses ini dikeringkan dulu, jangan langsung dipasang, biar kering dulu. Nah setelah lemnya udah kering, ini udah nempel, cicak kalau nemplok di sini nggak bisa kabur. Kita langsung coba pasang palet tip. Untuk palet tip nanti sedikit tricky pemasangannya. Ini tuh susah, ngeleteknya gini tuh susah nih, lengket banget. Jadi yang penting nanti masangnya harus gini ya, bukan gini. Kalau gini nggak cukup. Nah teman-teman kalau masang harus gini, nanti sisanya ini buat dilipat ke dalam biar rapi. Nah ini karena ini bukan meja sablon panjang rel gitu, lebih tricky lagi masangnya, karena kan papannya goyang, bisa goyang-goyang. Nah ini saya harus ngakalin masangnya. Kalau di papan meja sablon enak, karena dia nggak gerak. Ini pertama kita kletekin dulu. Tapi hati-hati karena ini gampang sobek juga. Rekomendasi saya kalau masang kayak gini harus 2 orang, karena kalau 1 orang cukup repot. Apalagi kalau misalnya papan meja sablon kalian 48 pieces misalnya, wah itu PR banget, itu bisa seharian. Ini saya coba pasang dulu di meja saya yang ini biar lebih gampang ya. Udah, baru saya kletek. Baru ditempel. Ini kenceng banget, serius. Makanya saya bilang rekomendasinya tetap harus 2 orang. Kiri kanan, kiri kanan. Sedikit lagi. Ini benar-benar PR. Karena papannya goyang kan, bukan meja paten, jadi lumayan susah. Kayaknya saya rekomendasiin 2 orang biar menariknya lebih enak. Saya pasangnya lebihin sekalian buat lipatan, kira-kira kurang dikit. Terus kalau udah kira-kira cukup, nah udah ngelipat, kita potong. Nah yang penting sini kita haluskan, pasang pelan-pelan, permukaannya harus rata. Kalau ada kotoran dihilangin dulu biar nempel lebih keraket gitu. Nggak tahu bahasa Indonesia keraket apa sih. Nah kalau untuk pemasangan yang di meja sablon panjang gitu langsung tinggal dirapin, dilipat ke bawah. Nah itu makanya kalau ngelem harusnya sampai bawahnya juga. Kalau untuk case yang di sini saya mau balik papannya biar enak. Jadi di sini saya balik dulu, yang penting yang atas udah rapi. Saya balik. Terus kebetulan yang di sini tadi itu belum saya lem pinggir-pinggirnya, jadi mau saya lem dulu. Karena kalau nggak dilem dia itu copot-copot, biasanya ngelupas gitu. Dilem aja sekitaran sini yang kira-kira bakal kena lipetannya. Dan yang penting satu lagi di bagian samping nih. Ini sampingnya dilem juga, nggak apa-apa. Permisi. Dan sama seperti yang di atas tadi juga, ini kita tunggu agak kering dulu biar lemnya berfungsi. Kita diemin aja bentar, nanti biar lemnya lebih berfungsi, jadi udah nempel. Dan setelah lemnya kering, baru kita rapin. Kalau ini kan kita papan ya, jadi saya tetap balik gini. Kalau misalnya meja sablon berarti harus ini gitu. Ini saya rapiin, saya potong di sini biar lipatannya bagus. Kenapa harus rapi? Karena biar enak dilihat. Ini menurut saya juga masih kurang rapi dikit. Saya mau sedikit rapikan dulu biar enak dilihat. Tapi kalau di papan sablon nggak gini juga sih, cuma di sini aja. Oke, untuk pemasangan paletiknya kurang lebih seperti ini. Udah beres ini. Kita tempelin biar lebih kencang. Nah, kita lihat hasilnya baliknya. Nah, dan enak nih. Oke, mantap. Ini halus, rapih, enak dilihat.
Dan langkah berikutnya saya mau masang kakinya dulu. Jadi ini nanti biar ada kakinya, saya udah potong di sini. Saya mau kasih dia kaki biar bisa berjalan. Berjalan lagi. Oke, satu lagi. Oke, udah langsung setelah ini udah ada kakinya. Nah, sekarang saya mau masang yang paling penting nih, catok Apollo nih. Kita pasang dulu di sini. One more. Dan akhirnya selesai. Ini cukup membuat saya berkeringat. Udah beres pemasangannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Ini fungsi catoknya ini nanti buat jepit screen, jadi gini. Nah, ini bisa naik, ini juga bisa naik. Ibaratnya misal ada screen. Nah, ini kan misal ini screen ya, kita tinggal masukin ini kan udah tuh kejepit, tinggal dikencangin. Udah kencang, siap buat nyablon nih. Ini kan bisa diangkat. Jadi kita gesut nih, angkat. Nah, ambil medianya, taruh lagi, gesut lagi. Nah, kembali ke fungsi. Jadi sebenarnya saya membuat meja ini, papan ini bukan buat nyablon kaos. Jadi kalau nyablon kaos tetap kita pakainya di studio Sablon Division, kita pakainya meja double pin karena kan kita mainnya banyak warna. Kalau yang ini saya mau menggunakan kedepannya nanti di konten-konten saya, mungkin sekedar untuk testing tinta. Saya mau nyablon plastik, kertas, stiker, poster. Nah, itu bisa pakai ini. Ini bukan professional tools, tapi ini cocok buat teman-teman yang sekedar pengen tahu atau nyoba atau praktek sendiri buat nyablon gitu. Kalau untuk teman-teman yang udah usaha sablon tentunya nggak butuh alat ini sih. Cuman kalau sekedar mau nyoba-nyoba atau mungkin teman-teman DKV kan ada pelajaran cetak saring tuh, bisa menggunakan alat seperti ini, itu pasti berguna. Saya sendiri pun bikin karena ngerasa ini bakal berguna banyak. Nanti seperti apa saya tunjukin di konten-konten saya selanjutnya ya. Saya belum tahu mau nyablonin apa, tapi pastinya nanti saya mau bersenang-senang dengan papan ini. Nih saya niat bikin ini. Oh iya, terus untuk palette tip sendiri nih, palette tip tuh fungsinya untuk melapisi papan gini. Jadi papannya jadi lebih halus karena kan tadi kayu ada teksturnya tuh, papan multiplex ada teksturnya. Nah, ini dilapisin ini jadi hilang teksturnya, jadi lebih halus. Terus untuk perawatannya gampang, perawatannya tinggal disemprot air atau pakai lap basah, digosok gitu, udah bersih lagi. Jadi ini tetap harus dilem ya, jadi bukan kertas gini terus dipakai, enggak, tapi tetap nanti kita lapisin lem. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini sesuai dengan pengalaman dan saya pernah praktekin juga kan masang di studio. Ketika nanti ini permukaan ini kita kasih lem, dia tuh merundus gitu. Dia kayak bergelembung kayak jadi naik karena kan basah tuh. Nah, tapi itu nggak masalah, itu bukan reject. Memang prosesnya seperti itu. Nanti pas dia udah kering dia bakal balik nempel lagi. Itu nggak masalah. Jadi takutnya ntar baru masang dikirain reject gitu kan. Padahal nggak, sebenarnya memang seperti itu. Yang penting setelah dilem tunggu sampai kering aja dulu. Mungkin cukup sekian untuk konten kali ini. Saya bakal lebih aktif lagi buat konten tentang sablon karena saya juga pengen nyobain banyak hal di dunia sablon, dicetak saring, serigrafi atau terserah apalah teman-teman nyebutnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar. Kalau ada yang salah mohon diluruskan juga ya. Atau mungkin teman-teman mau sharing sama saya juga boleh. Itu sesuatu yang saya sangat excited sebenarnya, sharing baru tentang sablon gitu. Oke, saya akhiri sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di next video. Saya Panji di 31 Clan Studio. See ya.